Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar ya anak-anak? Walaupun kita masih pembelajaran daring, tetapi kita harus terus semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, hari ini kita kembali belajar untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Untuk materi hari ini masih kita bahas bab 1, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Yang sebelumnya sudah kita pelajari yaitu persamaan nilai mutlak bentuk 1 dan 2. Hari ini kita lanjut untuk persamaan nilai mutlak bentuk 3 dan pertidaksamaan bentuk yang pertama. Oke, kita ingat kembali untuk persamaan nilai mutlak satu variabel ada 3 bentuk umum. Yang pertama adalah nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C harus lebih dari sama dengan 0. Jadi ketika C-nya itu negatif, maka dia tidak mempunyai penyelesaian. Yang kedua, nilai mutlak AX ditambah B sama dengan nilai mutlak CX ditambah D. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak AX ditambah B sama dengan CX ditambah D. Dengan CX ditambah D lebih dari sama dengan 0. Ya. 3 bentuk nilai mutlak ini nantinya kita selesaikan dengan menggunakan definisi. Jadi untuk persamaan nilai mutlak, semuanya kita selesaikan dengan menggunakan definisi. Ada definisi 1 dan definisi 2. Oke, sekarang ke bentuk yang ketiga, yaitu nilai mutlak AX ditambah B sama dengan CX ditambah D. Langkah-langkah penyelesaiannya hampir sama seperti bentuk yang kedua, hanya nanti kita tambahi dengan cek. Ya. Berarti langkah yang pertama adalah ubah ke bentuk umum. Harus bentuknya seperti ini. Ya. Yang kedua, kita langsung menggunakan definisi kalau sudah ke bentuk umum. Definisinya adalah yang pertama AX ditambah B sama dengan CX ditambah D. Yang kedua adalah AX ditambah B sama dengan negatif dalam kurung CX ditambah D. Nah, yang ini yang kita tambahi yaitu dengan cek. Cek untuk CX ditambah D lebih dari sama dengan 0. Ya, dari definisi, kan nanti kita peroleh nilai X untuk definisi yang pertama. Dan definisi yang kedua juga kita peroleh nilai X. Nah, X-nya itu kita masukkan ke bentuk CX plus D atau CX ditambah D. Kan nanti menghasilkan suatu bilangan. Dan bilangan itu harus bilangan positif. Kalau X-nya ternyata menghasilkan bilangan negatif, maka X tersebut bukan himpunan penyelesaian. Oke, langsung ke contoh soal saja, biar tidak bingung. Baik, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 5x dikurangi 6 sama dengan 2x ditambah 1. Oke, sebelum kita menyelesaikan soal persamaan nilai mutlak, kita harus mengetahui terlebih dahulu termasuk ke dalam bentuk 1, 2, atau 3 untuk persamaan ini. Ya, kita ingat persamaan nilai mutlak kan ada 3 bentuk. Oke. Dari soal ini bisa kita ketahui bahwa nilai mutlak 5x dikurangi 6 sama dengan 2x ditambah 1 ini termasuk ke persamaan bentuk ketiga. Oke. Dan ini sudah bentuk umum ya. Sudah bentuk umum. Oke, karena sudah bentuk umum, maka langsung kita selesaikan. Namun sebelumnya, karena bentuk 3 kan ada cek. Nah, yang dicek itu adalah yang tidak ada nilai mutlaknya, fungsi yang tidak ada nilai mutlaknya. Berarti di sini yang sebagai 2x ditambah 1 ini yang kita gunakan untuk pengecekan. Ya. Maka untuk yang 5x dikurangi 6 sebagai nilai mutlak AX ditambah B, kemudian untuk yang 2X ditambah 1 ini sebagai CX ditambah D, yang nantinya kita gunakan untuk pengecekan. Oke, langsung kita definisikan karena sudah bentuk umum. Definisi yang pertama adalah 5X dikurangi 6 sama dengan 2X ditambah 1. Tujuan kita adalah mencari nilai X. Karena ruas kiri dan ruas kanan ada X-nya, kita kelompokkan ke dalam satu ruas. Kita kelompokkan di ruas kiri ya. Oke, berarti 5X dikurangi 2X sama dengan 1.
ditambah 6. Sehingga diperoleh 3x sama dengan 7. Maka x sama dengan 7/3. Oke, ini dari definisi pertama kita peroleh x-nya adalah 7/3. Langsung kita cek. Kita akan mengecek bahwa nilai cx ditambah d itu harus lebih dari sama dengan 0. Supaya x sama dengan 7/3 ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Oke, kita cek. Cx ditambah d-nya adalah 2x ditambah 1. Ya, x-nya kita ganti dengan 7/3. Berarti 2 kali 7/3 ditambah 1. Kita hitung perkaliannya dulu. 2 kali 7/3, 14/3 ditambah 1. Sebenarnya ini tidak usah kalian hitung. Ya, kita kira-kira saja. Ini kan positif ya. Positif ditambah positif, pasti hasilnya positif. Ya. Karena hasilnya positif, maka 7/3 ini memenuhi. Berarti dia nanti dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaian. Oke, sekarang lanjut ke definisi kedua. 5x dikurangi 6 sama dengan ya, negatif dalam kurung 2x ditambah 1. Sama seperti bentuk yang kedua ya. Oke, 5x dikurangi 6 sama dengan negatifnya kita kalikan ke dalam, yaitu negatif 2x dikurangi 1. Kita peroleh 5x. Ya, x-nya dikumpulkan ditambah 2x sama dengan negatif 1, negatif 6-nya pindah menjadi positif 6, ditambah 6. Oke, maka 7x sama dengan ya 5, x-nya sama dengan 5/7. Ingat, ini bentuk 3, maka kita cek lagi ke cx ditambah d lebih dari sama dengan 0. Cx ditambah d-nya yang bentuk umum ya, bukan ini. Tapi bentuk umum, ceknya itu ke bentuk umum. Oke, berarti 2x ditambah 1, x-nya kita ganti dengan 5/7. Berarti 2 kali 5/7 ditambah 1. 2 kali 5/7 adalah 10/7 tambah 1. Positif tambah positif, ya positif. Berarti 5/7 juga memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 5/7 dikurang, 5/7, 5/7,7/3. Kita tulis dari yang kecil terlebih dahulu. Oke, lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian dari 3 ditambah nilai mutlak x dikurangi 8 sama dengan 7x ditambah 2. Kita perhatikan persamaannya. Ini sudah bentuk umum atau belum? Oke, belum bentuk umum ya. Maka kita ubah dulu ke bentuk umum. Oke, berarti nilai mutlak x dikurangi 8 sama dengan ya, 3-nya di sini pindah ruas ke ruas kanan. Positif pindah ruas maka menjadi negatif. Berarti 7x ditambah 2 dikurangi 3. Nilai mutlak x dikurangi 8 sama dengan, berarti 7x-nya turun, 2 kurangi 3 adalah ya, negatif 1. Berarti 7x dikurangi 1. Ini baru bentuk umumnya. Ya, kita tentukan mana yang ax ditambah b, mana yang cx ditambah d. Untuk nilai mutlak x dikurangi 8 ini adalah nilai mutlak ax ditambah b. Kemudian 7x dikurangi 1 adalah cx ditambah d. Ini adalah bentuk yang ketiga ya. Bentuk umum ketiga. Sekarang kita definisikan. Definisi yang pertama, berarti kita hilangkan nilai mutlaknya. X dikurangi 8 sama dengan 7x dikurangi 1. Kita kumpulkan x-nya. Berarti x dikurangi 7x sama dengan ya, negatif 1. Negatif 8-nya pindah ruas, maka menjadi positif 8. Negatif 1 tambah 8. X dikurangi 7x adalah negatif 6x. Negatif 1 tambah 8 adalah 7. Berarti x sama dengan 7 dibagi negatif 6. Atau bisa kita tulis negatif 7/6. Karena bentuk 3, maka langkah selanjutnya adalah kita cek dulu ke bagian cx ditambah d, yaitu 7x dikurangi 1. Nah, x-nya ganti berapa? Ganti negatif 7/6. Berarti 7 kali negatif 7/6 dikurangi 1 sama dengan ya, 7 kali 7
7 kali negatif 7/6, yaitu negatif 49/6 dikurangi 1. Negatif dikurangi, negatif ditambah negatif, maka hasilnya pasti negatif. Nah, karena di sini hasil ceknya itu adalah negatif, maka nilai X untuk negatif 7/6 tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi. Oke, sekarang ke definisi yang kedua. Ya, definisi yang kedua yaitu X dikurangi 8 sama dengan, ya, kita tambahin negatif. Negatif dalam kurung 7X kurangi 1. Negatifnya kita kalikan ke dalam. Berarti X dikurangi 8 sama dengan negatif kali positif, berarti negatif 7X. Negatif kali negatif berarti positif 1. Berarti negatif 7X tambah 1. Kita kumpulkan X-nya. Maka X, ya negatif 7X-nya pindah. Maka menjadi positif 7X sama dengan satunya turun. Negatif 8 pindah ruas maka menjadi positif 8. X ditambah 7X berapa? Ya 8X sama dengan 9. Maka X sama dengan 9/8. Oke, kita cek lagi. Ceknya ke, ya ini ya, 7X dikurangi 1. X-nya ganti 9/8. Berarti 7 kali 9/8 dikurangi 1. 7 kali 9/8. 7 kali 9 berapa? 63 ya. 63/8 dikurangi 1. 63 bagi 8 berapa? Jelas lebih dari 1 kan? Ya, jelas lebih dari 1. Di sini hasilnya adalah 7 ya. 7, 7, dikurangi 1, jelas hasilnya adalah positif. Karena positif berarti X sama dengan 9/8 memenuhi. Ya. Definisi yang pertama tidak memenuhi, yang kedua memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 9/8. Yang kita tulis yang memenuhi saja. Oke. Untuk contoh yang ketiga, supaya lebih paham lagi. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 2X dikurangi 1 ditambah 5X sama dengan 3. Kita perhatikan bentuknya, belum bentuk umum ya. Ya, kita ubah dulu ke bentuk umum. Mana yang kita pindah supaya menjadi bentuk umum? Ya, 5X-nya yang kita pindah. Berarti nilai mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan 3-nya tetap. 5X-nya pindah ruas maka menjadi dikurangi 5X. Oke, mana yang sebagai AX plus B? Ya, ini ya, yang ada nilai mutlaknya adalah sebagai AX plus B. Yang tidak ada nilai mutlaknya yaitu 3 dikurangi 5X sebagai CX plus D. Oke, sekarang tinggal kita definisikan. Definisi yang pertama adalah 2X dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 5X. Kita kumpulkan X-nya ke ruas kiri, berarti 2X, negatif 5X-nya pindah ruas, maka menjadi ditambah 5X sama dengan 3-nya tetap, negatif 1-nya pindah ruas, maka menjadi positif 1 atau ditambah 1. 2X tambah 5X berapa? Ya, 7X sama dengan 4, berarti X-nya 4/7. Oke, kemudian kita cek dulu ke bagian mana? Nah, ini ya, 3 dikurangi 5X. Berarti X-nya ganti 4/7. Maka 3-nya kita tulis dulu, dikurangi 5 kali 4/7. X-nya ini ganti 4/7. Yang kita hitung perkaliannya dulu. Berarti ini dulu yang kita hitung. Berarti 3-nya tetap. Negatif 5 kali 4/7 yaitu negatif 20/7. 20/7 itu berapa? Masih 2, ya. 3 dikurangi 2, sekian. Hasilnya masih positif. Berarti kesimpulannya 4/7 memenuhi atau tidak? Ya, memenuhi. Oke, sekarang kita ke definisi yang kedua. 2X dikurangi 1 sama dengan, ya, negatif dalam kurung 3 dikurangi 5X. Negatifnya kita kalikan ke dalam, maka menjadi 2X dikurangi 1 sama dengan, ya, negatif 3, negatif kali negatif, positif 5X. Ya. X-nya kita kumpulkan, berarti 2X dikurangi 5X sama dengan, ya, negatif 3-nya tetap,
negatif 1-nya pindah ruas, berarti menjadi positif 1. 2x dikurangi 5x berapa? Negatif 3x sama dengan negatif 2. Maka x sama dengan negatif 2 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif, positif. Berarti x sama dengan 2/3. Oke, sekarang kita cek lagi. Ya, cek ke 3 dikurangi 5x ya. Tetap ke bentuk umum. X-nya ganti 2/3. Berarti 3 dikurangi 5 kali 2/3. Maka sama dengan 3 dikurangi 10/3. 10 bagi 3 berapa? Ya, 3, ya. Berarti hasilnya adalah negatif. Maka kesimpulannya tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya 4/7. Oke, baik. Untuk materi persamaan nilai mutlak berarti sudah selesai kita bahas ya. Sekarang kita bahas materi baru mengenai pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel, sama seperti persamaan nilai mutlak, terdapat 3 bentuk umum. Yang pertama adalah nilai mutlak AX ditambah B kurang dari C. Yang kedua, nilai mutlak AX ditambah B kurang dari nilai mutlak CX ditambah D. Dan yang ketiga, nilai mutlak AX ditambah B kurang dari CX ditambah D. Pada dasarnya, bentuknya sama seperti persamaan nilai mutlak, hanya di sini tanda sama dengannya kita ganti dengan tanda pertidaksamaan, yaitu bisa kurang dari, ini juga bisa kita ganti dengan lebih dari, sama dengan, atau bisa kita ganti dengan lebih dari, dan juga bisa kita ganti dengan kurang dari, sama dengan. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk bentuk yang pertama, untuk bentuk yang ini, kita selesaikan dengan menggunakan definisi. Ini yang paling mudah. Untuk bentuk yang kedua, kita selesaikan dengan menguadratkan kedua ruas. Dan untuk bentuk yang ketiga, kita selesaikan dengan analisis nilai X. Oke, yang kita bahas pertama yaitu untuk bentuk yang pertama, nilai mutlak AX ditambah B kurang dari C. Ya, kurang dari ini bisa kita ganti ya, dengan kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Oke, langkah penyelesaiannya, yang pertama kita ubah dulu ke bentuk umum, harus bentuknya seperti ini. Langkah yang kedua, kita gunakan definisi. Ya, definisi yang pertama yaitu sama seperti soal. AX ditambah B kurang dari C. Kalau di soal tandanya kurang dari. Pokoknya persis dengan soal. Untuk definisi yang kedua, untuk ruas kirinya sama, ruas kanannya tanda pertidaksamaannya kita balik. Kalau soalnya kurang dari, maka bentuk definisi yang kedua adalah lebih dari. Dan C-nya kita negatifkan. Ya, di sini saya beri catatan untuk definisi pertama sama seperti soal, untuk definisi kedua tanda pertidaksamaannya dibalik dan C-nya dinegatifkan. Jadi, kalau soalnya di sini lebih dari, maka definisi yang pertama tetap lebih dari, tapi definisi yang kedua adalah kurang dari, dan C-nya kita negatifkan. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x dikurangi 5 lebih dari 7. Perhatikan soalnya, di sini berarti sudah bentuk umum ya, yaitu bentuk yang pertama. Oke, ini sudah bentuk umum. Karena bentuk yang pertama, maka kita selesaikan dengan menggunakan definisi. Oke, untuk definisi yang pertama sama seperti soal, tinggal kita hilangkan nilai mutlaknya saja. Berarti 3x dikurangi 5 lebih dari 7, maka 3x lebih dari 7 ditambah 5, ya ini negatifnya pindah, maka menjadi positif. Oke, berarti 3x lebih dari 7 ditambah 5, 12. Oke, kita perhatikan di sini tadi kita hanya memindah ya, memindah ruas yaitu dari penjumlahan dan pengurangan. Maka di sini tanda pertidaksamaannya tetap. Tetapi di langkah selanjutnya, di sini kita akan mencari nilai X, yaitu diperoleh dengan cara 12 dibagi 3. Perhatikan, untuk pertidaksamaan, ketika dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya kita balik. Yang tadinya lebih dari, maka menjadi kurang dari. Kita perhatikan di sini, ini dibagi dengan bilangan positif atau negatif? Positif ya, karena dibagi dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Berarti tetap lebih dari. Berarti X lebih dari 12/3. Maka X lebih dari 4.
Oke, sekarang ke definisi yang kedua. 3x dikurangi 5. Untuk definisi yang kedua, dari bentuk umum ini, tanda pertidaksamaannya kita balik. Dan 7-nya kita negatifkan. Berarti yang tadinya lebih dari, maka menjadi kurang dari. Yang tadinya 7 menjadi negatif 7. Langkah selanjutnya sama, yaitu 3x kurang dari negatif 7 ditambah 5. Berarti 3x kurang dari negatif 2. Jadi sini tandanya masih sama, karena kita hanya memindah ruaskan penjumlahan dan pengurangan. Ya, di sini pengurangan. Tapi di langkah selanjutnya berarti x berapa? Negatif 2/3. Kita lihat pembaginya ya. Pembaginya adalah 3. Ini positif, berarti tandanya berubah atau tidak? Tidak berubah, tandanya tetap kurang dari. Oke, sampai sini paham ya? Oke, untuk penulis himpunan penyelesaiannya, kita gambar dulu di garis bilangan. Negatif 2/3 dengan 4. Lebih kecil yang mana? Ya, lebih kecil yang negatif ya. Negatif 2/3 kita tulis di sebelah kiri dan 4 di sebelah kanan. Kita lihat, untuk 4 ini kan X lebih dari 4. Kalau lebih dari berarti 4 ke arah kanan kan? Berarti ini ke arah kanan. Kemudian, untuk yang negatif 2/3 ini kan kurang dari. Berarti yang ke arah kiri. Ya, ini ke arah kiri. Ya, ternyata ada dua daerah, ke kiri dan ke kanan. Ini kita arsir. Nah, daerah yang diarsir ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X, ini kan negatif 2/3 ke kiri. Berarti kurang dari negatif 2/3. Karena dua daerah, maka kita hubungkan dengan atau. Atau, ini kan 4 ke kanan. Berarti X lebih dari 4, X anggota bilangan real. Oke, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua untuk pertidaksamaan. Di sini soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari 2 dikalikan nilai mutlak 5 dikurangi 4x ditambah 6 kurang dari sama dengan 8. Oke, sudah kelihatan ya di sini bentuknya belum bentuk umum. Oke, maka kita ubah dulu menjadi bentuk umum. Mana yang kita pindah dulu? 2-nya atau 6? Ya, yang kita pindah dulu itu yang operasinya penjumlahan atau pengurangan. Berarti yang 6 ini kita pindah dulu. Maka 2 dikalikan 5 dikurangi 4x kurang dari sama dengan 8. 6-nya pindah ruas, berarti dikurangi 6. Berarti 2 dikalikan 5, 2 dikalikan nilai mutlak 5 dikurangi 4x kurang dari sama dengan 8 kurangi 6, 2. Oke. Setelah ini tinggal kita pindah yang ini, 2 ini, maka menjadi pembagian. 2-nya positif ya. Ya, 2-nya positif. Pindah ke sini kan menjadi pembagiannya. Tandanya berubah atau tidak ini? Ya, tidak berubah ya, karena dibagi dengan positif. Berarti nilai mutlak 5 dikurangi 4x tetap kurang dari sama dengan 2/2. 2/2 bisa kita sederhanakan ya. Berarti nilai mutlak 5 dikurangi 4x kurang dari sama dengan 1. Ya, ini bentuk umumnya. Ya, ini bentuk umumnya. Sekarang kita definisikan. Definisi yang pertama sama persis. Hilangkan saja nilai mutlaknya. Berarti 5 dikurangi 4x kurang dari sama dengan 1. Ya, langkah selanjutnya berarti 5-nya kita pindah. Di sini tetap ditulis ya. Ini negatifnya tetap ditulis. Negatif 4x kurang dari sama dengan 1 dikurangi 5. Berarti negatif 4x kurang dari sama dengan negatif 4. Oke. Maka x berapa bagi berapa? Negatif 4 dibagi negatif 4. Pembaginya berapa? Negatif ya. Ini pembaginya negatif, maka tandanya bagaimana? Ya, tandanya kita balik. Menjadi lebih dari sama dengan. Berarti x lebih dari sama dengan 1. Oke, sekarang ke definisi yang kedua. 5 dikurangi 4x. Ya, definisi yang kedua, kita lihat bentuk umumnya adalah kurang dari sama dengan, maka definisi yang kedua menjadi lebih dari sama dengan, satunya kita negatifkan, negatif 1. Oke, berarti negatif 4x lebih dari sama dengan negatif 1 dikurangi 5. Negatif 4x lebih dari sama dengan negatif 6. Maka x-nya negatif 6 dibagi negatif 4. Yang dilihat ini, pembaginya ya. Pembaginya negatif, maka tandanya kita ubah menjadi menjadi kurang dari sama dengan. Kita sederhanakan, berarti x kurang dari sama dengan 3/2. Oke, sama seperti contoh sebelumnya, kita gambar garis bilangannya dulu. Yang paling kecil yang mana? 1 atau 3/2?
1 ya, berarti 1 kita tulis dulu, kemudian baru 3/2. Oke, satunya itu lebih dari, berarti 1 ke arah kanannya ya, ke arah kanannya. 3/2-nya kurang dari, berarti ke arah kirinya. Oke, sudah terlihat di sini. Maka di sini ada perpotongan ya. Ada perpotongan, di sini bisa dilihat garisnya. Ada perpotongan, maka himpunan penyelesaiannya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan yang satu ke kiri, satunya ke kanan. Ternyata kalau yang ini ada pertemuannya, ada perpotongannya, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang ini, perpotongannya. Oke, sehingga bisa kita tulis X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 1, ya kan? X-nya kan di tengah-tengah ini. X-nya kan di kanannya 1, berarti kan lebih dari sama dengan 1. X kurang dari sama dengan 3/2. Oke, X-nya kan sebelah sini, sebelah kirinya 3/2. Berarti X kurang dari sama dengan 3/2. X anggota bilangan real. Oke. Sekian materi kita pada pertemuan hari ini. Selanjutnya tinggal kita latihan soal ya di Google Classroom. Semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.